Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini Srepoen Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji T homogen dan T non homogen. Pengertian uji T. Uji T adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli statistik Inggris bernama William Shelley Griffiths yang menggunakan nama samaran Staden. Uji T sangat berguna ketika ingin menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data adalah hasil dari variasi sebenarnya atau hanya kebetulan. Uji T dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk uji perbedaan rata-rata antara dua sampel independen. Uji perbedaan rata-rata antara dua sampel tergantung, dan uji perbedaan rata-rata satu sampel terhadap nilai tertentu. Misalnya, uji T dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai tes antara kelompok yang mendapat dua jenis pelatihan berbeda, atau untuk menentukan apakah rata-rata ketinggian kelompok populasi berbeda dari nilai standar. Terdapat dua tipe uji T utama: uji T independen yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen, dan uji T tergantung yang digunakan ketika ada ketergantungan antara dua kelompok data, misalnya ketika mengukur kinerja sekelompok individu sebelum dan setelah suatu intervensi. Selanjutnya, keperluan uji T homogen. Uji T homogen digunakan untuk menentukan apakah varian sebaran dari dua kelompok data adalah homogen atau seragam. Keperluan uji T homogen biasanya muncul dalam konteks analisis statistik ketika kita ingin membandingkan rata-rata antara dua kelompok, tetapi kita perlu memastikan bahwa varians keduanya setara atau homogen. Ini penting karena jika varians tidak homogen, hasil uji T yang diterapkan pada dua kelompok tersebut menjadi tidak akurat. Baik, selanjutnya metode uji T homogen. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis 0, varians kedua kelompok data adalah homogen. Hipotesis alternatif H1, varians kedua kelompok data tidak homogen. Pemilihan tingkat signifikansi. Tetapkan tingkat signifikansi yang diinginkan, misalnya A sama dengan 0,05 atau A 0,01. Tingkat signifikansi ini menentukan seberapa besar bukti yang dibutuhkan untuk menolak hipotesis 0. Yang ketiga, pengumpulan data. Kumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan asumsi dan skala yang sesuai untuk uji T homogen. Yang keempat, ada uji statistik. Gunakan uji statistik yang sesuai untuk menguji homogenitas varians. Salah satu uji yang umum digunakan adalah Refini Test for Equality of Variances atau Bartlett's Test. Kedua uji ini menghasilkan nilai P yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang homogenitas varians. Yang kelima, hitung statistik uji dan nilai P. Hitung nilai statistik uji, misalnya nilai Refini atau Bartlett, dan nilai P yang terkait. Nilai P menunjukkan beberapa signifikan perbedaan dalam varians antara dua kelompok. Yang keenam, interpretasi hasil. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti kita tidak dapat menolak asumsi homogenitas varians. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi, kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa varians kedua kelompok tidak homogen. Yang ketujuh, pertimbangkan analisis alternatif.
Jika homogenitas varian tidak terpenuhi, pertimbangkan metode analisis alternatif yang lebih sesuai untuk data dengan heterogenitas varian seperti uji T, Wells, atau transformasi data. Langkah-langkah ini dapat disesuaikan berdasarkan uji statistik yang digunakan dan spesifikasinya. Selalu perhatikan asumsi dan persyarat masing-masing uji untuk memastikan kevalidan hasilnya. Baik, selanjutnya keperluan uji T non-homogen. Saat kita berbicara tentang uji T non-homogen, perlu dicatat bahwa sebenarnya tidak ada uji T yang secara khusus disebut sebagai uji T non-homogen. Namun kita dapat membahas situasi di mana asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi dan Anda perlu mempertimbangkan pendekatan alternatif. Salah satu pendekatan yang umum dalam konteks ini adalah menggunakan uji T Welch. Selanjutnya, metode uji T non-homogen. Perumusan hipotesis 0 HU. Rata-rata dari dua kelompok adalah sama. Hipotesis alternatif H1. Rata-rata dari dua kelompok berbeda. Yang kedua, pemilihan tingkat signifikansi. Tetapkan tingkat signifikansi yang diinginkan, misalnya 0,05 atau 0,01. Yang ketiga, pengumpulan data. Kumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi uji homogen dan T non-homogen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.